Look me in the eye, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna live. Wish I could erase. Make your heart believe, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. You're free to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Hopefully, you are in good condition, as I am. So today kita akan melanjutkan pelajaran last week, masih pembahasan yang sama tentang news item. Tapi di sini saya akan menerangkan lebih news item text. Kalau news item itu dalam bahasa Indonesia artinya berita. News, berita. Berita itu kan yang bisa kita baca di koran, kita tonton di TV, atau kita dengar di radio. Namun, untuk materi kali ini, news item atau beritanya berupa teks. Kalau news itemnya berupa teks, beritanya berupa teks, maka biasanya itu kita bisa baca di koran, majalah, atau artikel di internet. News item text. News item itu apa? News item itu digunakan untuk melaporkan, ngasih tahu ke pembaca, ke pendengar, ke penonton tentang kejadian di hari itu yang terhitung penting. News item. Kalau di sini news item aja. News item itu melaporkan kejadian ke pembaca, pendengar, atau penonton. Yang kalau diberitakan, beritanya itu penting. Jadi kalau nggak penting, nggak diberitain. News item. Nah, kalau setiap teks itu dia mempunyai generic structure atau struktur teks. Nah, struktur teks dari news item itu ada 3. Yang pertama, newsworthy events. Nah, news item ini diawali oleh kalimat atau paragraf yang memancing pembacanya untuk penasaran dan membaca beritanya lebih lanjut. Jadi di awal berita itu biasanya dia pemancing atau ya bisa dibilang simpulan dari berita yang akan diberitakan di teks selanjutnya, di paragraf selanjutnya maksudnya. Jadi di news item teks diawali dengan kalimat atau paragraf yang newsworthy events dengan berita yang penting. Jadi kayak highlight-nya lah. Yang kedua, setelah newsworthy events, diawali dengan kalimat itu, yang kedua adalah background events. Background events ini mengelaborate, mengembangkan apa yang terjadi, kepada siapa, dan gimana situasinya pada saat kejadian. Background events. Background events menerangkan, memaparkan, mengembangkan apa yang terjadi, kepada siapa terjadinya, dan gimana situasinya pada saat berita ini terjadi. Background events. Jadi yang pertama jenis structure-nya itu adalah newsworthy. Newsworthy itu adalah highlight atau yang penting-penting itu dicantumkan di awal kalimat atau di awal paragraf, biar menarik perhatian pembaca agar membaca seterusnya.
Yang kedua, ada background events. Background events ini menerangkan, memaparkan, mengembangkan berita tersebut. Apa aja yang diterangkan? Gimana kejadiannya? Apa yang terjadi? Kepada siapa menimpanya? Atau kepada siapa saja yang ada di dalam kejadian tersebut? Dan gimana keadaannya? Yang ketiga, sources. Sources atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sumber. Jadi sources itu adalah original comments by participants, witnesses, and authorities expert on the event. Jadi sources itu sumber. Biasanya dalam news item text diakhiri dengan pemaparan atau keterangan dari yang berada di dalam kejadian tersebut atau saksi mata, witness is saksi mata, dan ahli. Jadi misalnya ada berita tentang penelitian tentang virus COVID-19. Jadi penelitian tentang virus COVID-19. Jadi sources-nya itu di bagian akhir kalimat atau di bagian akhir berita tersebut akan diminta keterangan peneliti atau mungkin dokter atau mungkin masyarakat yang diminta opininya sebagai penegasan dari berita tersebut. Generic structure of news item, struktur teks dari teks berita. Yang pertama ada newsworthy events atau highlight dari sebuah berita agar si pembaca penasaran sehingga membaca habis beritanya. Yang kedua, background events. Background events ini menerangkan atau memaparkan apa yang terjadi, siapa saja orang yang ada dalam kejadian tersebut, dan bagaimana kejadian tersebut situasinya. Yang ketiga, sources. Sources itu adalah sumber. Sumber itu maksudnya original comment, komentar-komentar yang diberikan oleh saksi mata dalam kejadian tersebut atau participants dan pendapat para ahli. Generic structure of news item. Ada namanya language features atau tata bahasa yang dipakai dalam teks news item. Yang pertama, news item itu harus short. Shortnya itu maksudnya apa? Nggak bertele-tele. Jadi dia walaupun panjang, tapi maksudnya itu nyampe ke pembaca. Jadi pembacanya nggak bingung. Short telegraphic information about story captured in headline. Nah, biasanya ada headline. Headline itu adalah judul besar di sebuah berita. Contohnya kayak, ditemukan antivirus COVID-19. Itu headline-nya. Dari headline itu ada sebuah berita yang tadi ada newsworthy event, background, sampai source. Terus use material process atau action verbs untuk menceritakan ceritanya atau menceritakan beritanya atau kejadiannya kayak apa. Next, ada penggunaan di dalam source, di bagian terakhir dari news item text, ada kan yang namanya source tadi. Nah, dia menggunakan projecting verbal. Projecting verbal itu maksudnya adalah memproyeksikan si sources-nya tadi. Kan tadi ada sources itu ada participant, witness, sama keterangan ahli. Jadi di sini ada contohnya ada mungkin keterangan ahli. The police said, para polisi berkata, atau the witness told, para saksi mata berpikir, dan seterusnya. Menggunakan adverb atau kata keterangan, badly injured.
Badly injured itu maksudnya adalah luka parah. The most beautiful bride in the world. Pengantin perempuan tercantik di dunia. Jadi kadang di berita itu, di teks berita, terdapat kalimat-kalimat seperti ini. Terluka parah, paling cantik di dunia, hotel termegah di Asia, mall terbesar di dunia, dan seterusnya. Itu maksudnya bukan lebay. Itu dia tidak melebih-lebihkan berita. Karena berita itu pada dasarnya harus berupa fakta. Nggak boleh dibikin-bikin. Karena tadi ada keterangan dari para ahli, ada keterangan dari saksi mata, ada keterangan dari partisipan. Jadi sebenarnya maksudnya tuh nggak lebay, cuman biar para pembaca interest, para pembaca tertarik dengan berita tersebut. Lanjut, yang terakhir language features-nya ada focus on circumstances. Fokus di kejadian. Kapan kejadiannya maksudnya. Biasanya ini keterangan waktu. Tadi malam, baru tadi pagi, dan pada waktu itu, dan seterusnya. Seperti kemarin sore, bulan lalu pada tanggal 5 September 2020 ditemukan atau diputuskan atau apa. Jadi, waktunya itu jelas. Language features of news item text. Tata bahasa atau kebahasaan yang dipakai pada teks berita. Dia pendek atau singkat. Dia menggunakan action verbs pada saat menceritakan ulang kejadian. Terus menggunakan kata kerja projecting di bagian source. Ada said, told, talked, dan seterusnya. Menggunakan adverb. Dia maksudnya nggak lebay, tapi dia biar attract atau interested ya si pembaca. Badly injured, the most beautiful bride, the biggest mall, dan seterusnya. Dan fokus pada kejadian. Biasanya fokus on circumstances ini dia merupakan kata keterangan waktu. Last night, just this morning, and at that time, dan seterusnya. Ada sebuah contoh dari news item, dan saya buatkan generic structure-nya juga. Contohnya, biasanya kan kalau misalnya di berita itu, di teks berita itu, headline-nya atau judulnya itu ditulis besar-besar. Di sini judulnya, dan biar menarik perhatian pembaca. Town contaminated. Kota yang terkontaminasi. Kota yang terkontaminasi. Ketika kita baca headline ini, mungkin kita akan penasaran, di mana kotanya, kapan kejadiannya, dan seterusnya. Kenapa bisa dibilang dia kota yang terkontaminasi? Kita baca. Nah, dia diawali dengan nama kota. Moscow. A Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Jadi, di sini diberitakan bahwa seorang jurnalis Rusia membuka bukti, uncovered. Covered itu tertutup, berarti kalau uncovered membuka atau memaparkan bukti dari nuklir Soviet yang membunuh 10 sailor, 10 pelaut, dan mengontaminasi seluruh kota. Nah, dari satu paragraf ini disebut dengan newsworthy event. Newsworthy event itu adalah kayak simpulan, kayak highlight dari sebuah berita, biar si pembaca tertarik, kepo, penasaran sama isi berita selanjutnya. Jadi dalam setiap berita pasti kita ada pengen tahu berita itu ngomongin apa. Maka
keinginan tahu kita itu ditaruh di bagian awal dari teks berita ini. Disebut newsworthy event. Masih lanjut dari town contaminated, kita masuk ke stage kedua atau generic structure yang kedua, namanya background atau elaboration atau pemaparan. Tadi background itu kapan kejadiannya, siapa aja yang ada di kejadian itu, dan seterusnya. Velena Versavskia adalah jurnalis pertama yang bilang ke orang-orang bahwa saksi mata dari explosion of nuclear itu terletak di dekat Vladivostok. Ya, susah ya namanya di Rusia. Ya, mudah-mudahan saya juga nggak salah baca ya nama daerahnya. Nah, di sini kita bisa tahu siapa saksi matanya, kapan kejadiannya, dan lain-lain. Boleh dibaca dulu masing-masing. Teks ini sudah saya attach di Google Form last time. Dan bisa dicari juga di internet banyak. Cari aja town contaminated news item text banyak berceceran di internet. Dibaca dulu. Udah? Ya, jadi ini kejadian tentang penembakan nuklir, ditembak kayak kalau nuklir ya. Jadi nuklir itu mengakibatkan luka parah 13 bulan sebelum disaster, bencana Chernobyl. Kayaknya Chernobyl nama kayak bencana di sana. Dan menyebarkan radioaktif. Apa bahasa Indonesia radioaktif ya? Out over the base and nearby town. Jadi radioaktif itu dari nuklir terlempar di dekat kotanya Rusia, Moskow. Namun ditutupi oleh Uni Soviet, ditutupi. Residents were told the explosion in the reactor of the Victory-class submarine during a refit had been a thermal and not nuclear explosion. Jadi penduduk di Moskow itu dibilangin kalau ledakan itu merupakan dari reaktor di submarine itu bawah laut kalau nggak salah. Dan gara-gara kepanasan, had been a thermal, gara-gara kepanasan, dan bukan ledakan yang disebabkan oleh nuklir. Tadi kan di sini ya, but was covered up by official. Jadi ditutupi oleh Uni Soviet ini maksudnya adalah ditutupi beritanya oleh Uni Soviet dan dibilangin kalau itu bukan ledakan nuklir, hanya ledakan reaktor gara-gara kepanasan. Nah, karena ini terjadi, and those involved in the clean-up operation to remove more than 600 tons of contaminated material were sworn to secrecy. Jadi 600 ton dari material yang terkontaminasi. Material ini mungkin karena dia dekat laut, mungkin karang atau kapal lain dan lain-lain, saya juga kurang tahu. Dan dirahasiakan, secrecy. Jadi tadi di awal dia ngasih tahu kalau seorang jurnalis Rusia sudah membuka rahasia tentang nuklir di Soviet, dan di sini dipaparkan lagi kapan kejadiannya dan kenapa si jurnalis Rusia ini dibilang uncovered. Ternyata memang beneran itu merupakan
ledakan nuklir yang selama ini ditutup-tutupi kalau itu hanya sebagai ledakan reaktor. Sudah dibahas ada newsworthy event di stage pertama di news item text. Yang kedua ada pemaparan atau background dari kejadian. Dan yang ketiga ada source of information atau komen dari ahli, saksi mata, dan partisipan di kejadian. A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Nah, a board itu maksudnya banyak investigators, banyak para investigator itu menggambarkan ledakan itu merupakan kecelakaan yang paling buruk, worst accident. Nah, worst accident ini maksudnya bukan sebagai kalimat yang lebay, tapi tadi dijelaskan kayak badly injured yang di slide sebelumnya. Badly injured itu bukan maksudnya dia melebih-lebihkan sebuah berita, bukan. Cuman biar si pembaca ini attractive atau interested ke berita ini. Banyak investigator yang menggambarkan berita ini atau ledakan nuklir ini sebagai the worst accident. Dia menggunakan kalimat kecelakaan terburuk sepanjang sejarah di Soviet Navy. Navy itu angkatan laut. Ya. Jadi kecelakaan terburuk yang terjadi di angkatan lautnya Soviet. Jadi mungkin berita ini nuklir ini diledakkan oleh secara tidak sengaja oleh Navy angkatan lautnya Uni Soviet. Yap. Sekian penjelasan dari news item text. Ini akan tetap saya attach di Google Form tulisan-tulisan ini. Dan tugas kalian untuk pekan ini adalah carilah sebuah berita, boleh dari internet, atau boleh dari koran, boleh dari majalah, dan kalian tentukan generic structure dari teks yang kalian ambil. Tugas untuk pekan ini adalah carilah sebuah berita atau artikel dari internet, dari majalah, atau dari koran, dan tentukan generic structure dari teks tersebut. Cukup satu teks dan difoto seperti biasa dan dikirimkan lagi melalui Google Form. Sekali lagi ya tugasnya, carilah satu buah teks berita, boleh dari internet, boleh dari majalah, boleh dari koran, dan tentukan generic structure dari teks yang kalian dapat. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.